Sebentar kemudian, perkelahian itu segera mulai kembali dengan sengitnya. Cara berkelahi Joko Soko itu benar-benar seperti ular. Melingkar, melilit lawannya dan mematuk dengan jari-jarinya. Demikian dahsyatnya. Geraknya cepat dan licin, tak terduga-duga. Sedangkan Maiso Jenar bersikap lebih tenang. Ia bertempur seperti seekor banteng yang teguh, kokoh dan tangguh. Ia tidak begitu banyak bergerak, tetapi demikian tubuhnya berkisar. Menyambarlah udara maut berputar-putar. Maka berlangsunglah perkelahian itu demikian dahsyatnya. Mereka bergerak sambar menyambar di antara pepohonan hutan, sehingga terdengarlah suara berderak batang-batang patah kena sambaran. Tangan mereka yang keras bagaikan besi. Mereka yang menyaksikan pertempuran itu telah berlari-lari berpencaran. Sedang dalam otak mereka berkecamuk 1001 pertanyaan mengenai diri perantau aneh itu. Setelah mereka menyaksikan betapa hebat tenaganya serta betapa dahsyat caranya bertempur, mereka menjadi kebingungan. Adanya Joko Soko di antara mereka serta munculnya Loijo dengan tiba-tiba itu saja telah cukup memeningkan kepala mereka, apalagi keputusan Joko Soko untuk membunuh mereka semua. Karena mereka menyaksikan perbuatannya menculik seorang gadis, dan sekarang tiba-tiba di hadapan mereka muncul seorang lagi yang semula mereka anggap sama sekali tak berarti, tetapi ternyata dapat mengimbangi ketangkasan Joko Soko. Karena itu pastilah akan muncul pula sebuah nama di antara mereka yang akan mengejutkan pula. Nama orang yang mereka sangka perantau tolol itu. Di saat yang sedemikian tegangnya, di mana berputar-putar udara yang bernapaskan maut, pecahlah fajar di ujung timur. Cahayanya yang kuning kemerah-merahan melimpah ke persada bumi yang dipenuhi oleh segala macam pertentangan-pertentangan yang sulit diselesaikan. Bahkan kadang-kadang terdapat pertentangan-pertentangan yang tak mungkin dipecahkan. Meskipun cahaya kemerahan itu masih begitu lemah untuk dapat menerangi pedalaman hutan yang lebat, tetapi berkas-berkas cahaya yang menerobos dedaunan sedikit banyak telah dapat pula menyibak gelapnya malam dan mengurangi kepekatan rimba, menggantikan cahaya perapian yang telah terlalu lama padam. Maka makin lama semakin nampak jelaslah dua bayangan yang sedang mati-matian mengadu tenaga itu. Sementara itu Loijo telah mengikuti pertempuran itu dengan seksama. Di dalam hati ia muji juga keulutan Joko Soko yang pada akhir tahun ini akan bersama-sama mengadakan semacam pertandingan dengan beberapa orang lainnya, termasuk dirinya. Diam-diam ia merasa mendapat keuntungan dengan kejadian itu, sebab dengan demikian ia dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan Joko Soko yang pada akhir tahun ini pasti akan menjadi salah seorang lawannya yang berat. Karena itu sejak pertempuran berkobar, perhatiannya terikat pada setiap gerak Joko Soko. Tapi setelah pertempuran itu berlangsung agak lama, Loijo menangkap gerak-gerak yang menarik perhatiannya dari lawan Joko Soko. Maka segera perhatiannya beralih, gerak orang ini demikian tenang, kokoh dan tangguh. Pastilah ia bukan orang sembarangan. Saat kemudian mendadak Loijo terkejut sekali sampai ia melompat selangkah ke depan. Matanya dengan tajamnya mengawasi setiap gerak Maiso Jenar sampai matanya seolah-olah mau melompat dari kepalanya. Tiba-tiba saja ia melihat sesuatu pada gerak-gerak Maiso Jenar. Gerakan-gerakan yang pernah dilihatnya bahkan pernah dialami kedahsyatannya. Maka dengan suatu gerakan yang cepat sekali, secepat sambaran halilintar, ia melompat maju ke tengah-tengah arena pertempuran. Sementara itu dengan nyaringnya mulutnya berteriak, "Joko Soko, minggirlah!"
Baik Joko Soko maupun Maiso Jenar serentak terkejut mendengar seruan itu. Apalagi ketika mereka melihat bahwa Lowo Ijo telah melompat ke tengah-tengah mereka. Maka sesaat pertempuran itu berhenti, dan tanpa berjanji lebih dahulu mereka bersama-sama meloncat selangkah surut. Wajah Joko Soko masih merah membara sebagai ungkapan kemarahan yang menyala-nyala di dalam dadanya. Katanya, "Lowo Ijo, apalagi yang kau maui dariku sehingga kau hentikan perkelahian ini? Meskipun aku tidak segera dapat membunuh orang yang sombong ini, tapi aku sudah bertekad untuk melayani sampai berapa hari pun, bahkan bertahun-tahun sampai salah seorang dari kami hancur." "Kau benar Soko," sahut Lowo Ijo. "Tapi sudah aku katakan bahwa daerah ini adalah daerahku, sehingga kau pun harus menurut angger-anggerku." Joko Soko mandang Lowo Ijo dengan mata yang menyala seperti api kemarahan. Katanya, "Apalagi yang kau kendaki dariku?" "Aku tak menghendaki apa-apa lagi daripadamu Soko," jawab Lowo Ijo, "kecuali serahkan orang ini padaku." Mata Joko Soko bertambah berapi-api. Sahutnya, "Lowo Ijo, apakah kau sudah mandang aku demikian rendahnya sehingga kau perlu menolong aku?" Lowo Ijo mendengus pendek sambil menggeleng. Ia berkata, "Sama sekali tidak, kawan. Tapi seperti apa yang kau katakan tadi, bahwa yang aku hadiahkan kepadamu hanyalah gadis itu saja, dan sekehendakmu lah kalau yang lain-lain akan kau bunuh. Tetapi orang ini tidak, sebab aku sendirilah yang akan membereskannya." Mendengar ucapan Lowo Ijo itu, wajah Joko Soko menjadi semakin menyala. Giginya gemeretak dan tubuhnya menggigil menahan marah. Dengan suara gemuruh ia menjawab, "Aku bukan perempuan yang perlu pelindungan laki-laki. Buat apa kau menerima hadiah dari seekor kelelawar busuk seperti tampangmu itu? Lowo Ijo, jangan coba merendahkan aku." Meskipun wajah Lowo Ijo nampaknya jauh lebih buas dari wajah Joko Soko yang tampan itu, namun ternyata kepala Lowo Ijo agak lebih dingin. Karena itu ia sama sekali tidak menunjukkan kegusarannya mendengar kata-kata Joko Soko itu. Bahkan ia masih menjawab dengan tenang meskipun nampak pula kegarangannya, "Joko Soko, aku tidak peduli atas tanggapanmu terhadap permintaanku. Serahkan orang itu padaku, sebab aku mempunyai urusan yang lebih penting dari urusanmu. Urusanku menyangkut nama baik dan harga diri perguruanku. Sedang urusanmu hanyalah urusan perempuan itu saja." Oleh keterangan Lowo Ijo yang terakhir itu, nyala kemarahan Joko Soko menjadi surut. Sedang pancaran matanya yang berapi-api itu pun segera redup. Dan membayangkan keheranan, tanyanya kemudian, "Kau katakan bahwa kau mempunyai urusan dengan orang ini perkara perguruanmu?" Lowo Ijo mengangguk. Joko Soko menjadi bertambah heran. Dan tanpa disengaja ia memandang Maiso Jenar. Baru sekarang ia memperhatikan lawannya itu dengan seksama. Tubuhnya tegap kekar, dadanya bidang. Meskipun ia berwajah lunak, tetapi pandangan matanya memancarkan kecemerlangan pribadinya, pikirnya. Pantas bahwa aku tak mendapat menjatuhkannya. Siapakah orang ini? Pertanyaan itu demikian saja meluncur dari mulut Joko Soko. Dan sekaligus semua telinga yang berada di sekitar arena itu segera memperhatikan. Sebab pertanyaan yang demikian itu timbul pula di setiap hati orang menyaksikan pertempuran itu. Bahkan di antara mereka telah timbul harapan baru setelah mereka menyaksikan Krido, orang yang mereka anggap tidak lebih dari seorang perantau. Lebih-lebih sepasang suami istri yang telah merasa terlanjur menyuruh orang itu membawakan beban mereka. Maka semua perhatian pada saat itu tertambat pada mulut Lowo Ijo yang akan menjawab pertanyaan Joko Soko. Sementara itu terdengarlah Lowo Ijo tertawa pendek, kemudian barulah ia menjawab, "Joko Soko, jangan kau terkejut kalau aku mengucapkan nama orang ini. Ia adalah orang yang telah membunuh adik seperguruanku kemarin lusa, waktu gunung.
Dan yang tidak akan pernah aku lupakan, orang ini pernah pula melukai bagian dalam dadaku. Berdebarlah setiap jantung mereka yang mendengar kata-kata ini. Bahkan orang ini bukan orang sembarangan. Tidak terkecuali Joko Soko. Sudah sejak lama ia mengenal Lowoijo, dan pernah pula ia berkelahi melawan orang ini. Tetapi pernah salah seorang dan dari mereka berdua dapat mengatasi yang lain. Kalau orang ini pernah melukai Lowoijo, pastilah ia memiliki kesaktian yang tinggi. Kemudian terdengarlah Lowoijo melanjutkan kata-katanya. Sayang bahwa ia tidak bersikap perwira. Ia menyerang aku pada saat aku sedang melompat turun dari atap gedung perbendaharaan Istana Demak. Hati Maiso Jenar melunjak mendengar sindiran Lowoijo. Ia sama sekali tak mau menerima keterangan itu, sebab pada saat ia menyerang Lowoijo, ia sedang berusaha untuk melindungi Gajah Alit yang justru diserang oleh Lowoijo dengan sikap yang tidak perwira. Kecuali Lowoijo tidak menyerang dari depan, juga pada saat itu Gajah Alit sedang dikerubut oleh 3 orang, tapi meskipun demikian ia tidak merasa perlu melayani fitnah itu. Karena itu ia diam saja. Dalam pada itu Joko Soko pun segera teringat bahwa memang Lowoijo pernah bercerita kepadanya tentang luka yang dideritanya pada saat ia berusaha masuki gedung perbendaharaan di Demak. Karena itu sebelum Lowoijo menyebut nama Maiso Jenar, ia mendahului berteriak, "Lowoijo, kalau demikian inikah orangnya yang bernama Maiso Jenar dan bergelar Ronggoto Joyo yang terkenal itu?" Mendengar nama itu tergetarlah perasaan mereka yang pernah mengenal besarannya. Lebih-lebih para pengawal dan para pedagang yang datang dari pesisir utara. Tapi pada itu, dalam dada masing-masing terbersitlah semacam harapan baru yang menjadi semakin teguh bahwa jiwa mereka akan tertolong. Karena itu menjadi semakin besarlah hati mereka. Selain itu, para pengawal kemudian telah bersiap pula terjun ke dalam pertempuran seandainya Lowoijo dan Joko Soko akan bersama-sama menyerang Ronggoto Joyo. Tetapi rupanya Lowoijo tidak akan berbuat demikian. "Joko Soko," katanya, "karena itulah aku minta kerelaanmu untuk membuat perhitungan dengan Ronggoto Joyo ini. Sebab aku mempunyai dugaan bahwa ia pun sedang mencari aku. Maka sebaiknya kami tidak menyia-nyiakan pertemuan ini." Sekarang setelah mengerti persoalannya, Joko Soko tidak lagi merasa direndahkan oleh Lowoijo. Ia pun menganggap bahwa sikap Lowoijo yang demikian itu adalah wajar. Karena itu ia menjawab, "Sekehendakmu lah Lowoijo, sebab daerah ini adalah daerahmu, tapi urusan gadis itu akan tetap menjadi urusanku. Meskipun aku akan menunggu sampai kau selesai. Kalau kau tak berhasil dalam usahamu untuk membalaskan dendam adikmu, aku akan juga membuat perhitungan dengan orang ini. Sebab ia dengan sengaja telah mempermainkan aku ketika ia bersama-sama dengan para pengawal yang mengurubut aku. Bagus, sekarang minggirlah," desis Lowoijo. Dari itu maka Lowoijo menghadap ke arah Maiso Jenar, matanya yang sudah memancarkan kekejaman serta kebengisan itu menjadi bertambah mengerikan. "Toh Joyo," geram Lowoijo, "bersiaplah, aku akan membuat perhitungan." Maiso Jenar tak menjawab sepatah kata pun. Mulutnya terkatup rapat, tetapi ia maju beberapa langkah mendekati Lowoijo dengan sikap yang meyakinkan dan penuh kepercayaan pada diri sendiri. Sementara itu langit telah menjadi semakin cerah, angin pagi yang bertiup lambat-lambat menggoyangkan daun-daun pepohonan dan membuat suara berdesir di antara cabang-cabangnya. Suaranya merintih seolah-olah suara lagu yang mengiringi ratapan hati. Setiap orang yang menyaksikan permainan maut antara Maiso Jenar yang bergelar Ronggoto Joyo dengan Lowoijo, 2 orang yang sama-sama terkenal dari aliran yang berlawanan, yang pada saat itu sedang mengadakan perhitungan hutang piutang nyawa. Namun betapa moleknya wajah pagi, tak seorang pun yang berada di sekitar arena pertempuran itu sempat memperhatikan. Bahkan tak seekor burung pun di tempat itu yang sempat berkicau menyambut datangnya matahari.
Seperti Joko Soko, Lowoijo pun tak akan merendahkan dirinya melawan Maiso Jenar dengan mempergunakan senjata. Tapi setelah ia mengembalikan tongkat hitam Joko Soko, ia tidak menitipkan belati panjangnya, melainkan dengan kekuatan jari-jarinya. Belatinya itu dipatahkan dan kemudian dilemparkan jauh-jauh. Mau tidak mau, mereka yang menyaksikan pertunjukan itu hatinya terguncang. Segera setelah itu, maka dengan suatu suwitan nyaring, Lowoijo mulai menyerang lawannya. Kedua tangannya direntangkan dan jari-jarinya siap merobek tubuh lawannya. Dengan suatu lompatan yang dahsyat, ia menyambar kepala Maiso Jenar. Maiso Jenar sadar bahwa apabila serangan ini mengenai sasarannya, maka ia yakin bahwa kepalanya akan dapat berlubang sedalam jari. Sebelum ini Maiso Jenar pernah bertempur dengan Lowoijo, karena itu ia tidak dapat mengira-irakan kekuatannya. Meskipun ia yakin bahwa selama ini pastilah Lowoijo telah mendapat tambahan yang tidak sedikit. Melihat serangan Lowoijo yang dahsyat itu, segera Maiso Jenar merendahkan dirinya. Tapi sekaligus dengan tangannya ia menyerang perut lawannya dengan 4 jari. Benarnya Lowoijo sadar bahwa serangannya yang pertama pasti tak akan mengenai sasarannya. Karena itu ia selalu berwaspada sehingga ketika ia melihat serangan Maiso Jenar, dengan tangkasnya pula ia menghindarkan diri. Ia menarik sebelah kakinya ke belakang dan berputar sedikit, kemudian sambil merendahkan diri, ia menghantam tangan Maiso Jenar dengan sikunya. Tapi Maiso Jenar tidak mau tangannya disakiti. Ia segera menarik serangannya dan mendadak ia melompat setengah langkah surut. Tapi demikian kakinya menjejak tanah, demikian ia melontarkan dirinya ke samping Lowoijo, dan dengan tumitnya ia menghantam lambung Lowoijo. Terkejut melihat gerakan ini. Kaki Maiso Jenar bergerak demikian cepatnya, tapi Lowoijo pun mempunyai cukup pengalaman. Segera ia merendahkan hampir rata tanah, tapi sedemikian ia merendah, kakinya cepat kilat menyambar betis Maiso Jenar. Sekarang Maiso Jenar yang berada dalam keadaan yang sulit selagi satu kakinya terangkat. Untunglah bahwa Maiso Jenar cukup tenang, sehingga dalam keadaan yang nampaknya demikian sulitnya, ia masih sempat mengelakkan diri. Dengan sebelah kakinya ia menjejak tanah dan melompat tinggi. Dengan satu gerakan kakinya, Maiso Jenar dapat mengubah arah sehingga tubuhnya terjatuh kembali beberapa depa dari lawannya. Lowoijo menjadi marah melihat serangan-serangannya yang dilakukan dengan segenap tenaganya itu sama sekali tak berhasil. Karena itu ia segera menyerang kembali dengan dahsyatnya. Tangannya dengan 10 jari yang kokoh bergerak menyambar-nyambar dari segala arah.